Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati ayahanda kita sekeluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, yang insya Allah akan selalu membimbing kita, menemani kita dalam ibadah kita, salat 5 waktu kita berjamaah di masjid kita ini. Amin. Yang tiang hormati bapak-bapak al-mukarramun, bapak-bapak para tuan guru, para asatidz, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahla as-sidq wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersama-sama menghaturkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini dapat kembali kita berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim setelah kurang lebih 3 tahun, kurang 2 tahun. Ya. Tahun kemarin kita berjumpa, tahun ini Allah jumpakan lagi kita. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat dan ketemu di masjid dan ketemu selepas kita sama-sama menunaikan salat berjamaah. Itu yang terpenting. Maka salah satu doa para ulama apa? Allahumma tawwil a'marana fi ta'atik. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Wa sahih ajsadana fi ibadatik. Dan sehatkan badan kami supaya kami bisa selalu beribadah kepadamu. Wa nawwir qulubana li ma'rifatik, dan terangi hati kami dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Kama nawwartal arda bi nuri syamsik, sebagaimana engkau menerangi bumi dengan cahaya sinar matahari. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu semua kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, masjid Nurul Amal. Kalau tadi malam masjid apa? Nurul Rahman gitu. Kalau besok Nurul Jihad gitu. Nur semua. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Nur itu artinya cahaya. Nanti kita bahas cahayanya. Bagaimana? Apa itu nur? Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Panjang sekali kalau kita bahas apa itu nur. Tapi malam ini kita mau maulid. Ya. Insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana sirah, dan yang terpenting apa suri tauladan, uswah yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar sebulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadhillu abada ma in tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. 2 yang aku tinggalkan kepada kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan perak, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan kita kebun ribuan hektar, tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita 2 perkara. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Tidak mungkin kalian tersesat. Lan, tidak akan. Itu maknanya lan. Kalau di i'rab dalam ilmu nahwu, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan tadillu, tidak akan pernah tersesat. Abadah, selama-lamanya.
ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang kepada dua yang aku tinggalkan. Apa itu? Wahya kitabullah wa sunnatu rasulih, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan kita bahas, bagaimana apa yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama, pelajaran pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maulid. Kalau kisah Maulid panjang kita kisahkan, kalau perjalanan Nabi ini, bayangin aja 63 tahun umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli sejarah, buka kitab Ar-Rahiqil Makhtub ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Saifur Rahman, ulama penulis sejarah Nabi terbaik di abad ini, dinobatkan oleh ulama menjadi penulis pengarang kitab terbaik sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pendapat yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, meninggal juga pada bulan Rabiul Awal. Panjang kisahnya, 63 tahun. Mau kita kisahkan 1 jam tidak mungkin cukup. Jadi apa yang akan kita ambil? Mari kita petik apa-apa yang mungkin perlu untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan beliau. 1, yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan selama hidupnya apa? Beliau mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, wa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ini pertama pelajaran. Saya tidak pernah tidak beristighfar dalam sehari semalam, tidak pernah kurang dari 100 kali saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca istighfar itu istighfar 100 kali. Bahkan riwayat lain menyebutkan tidak pernah terbit matahari di suatu hari, belum pernah ada matahari terbit kecuali sebelum terbitnya matahari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beristighfar sebanyak 100 kali istighfar. Beliau minta ampun. Beliau sallallahu alaihi wasallam minta ampun. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni salahku. Ya Allah. Ya Allah, ampuni khilafku. Ya Allah. Nabi, adakah beliau punya khilaf? Pernahkah Nabi berbuat dosa? Tidak pernah sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia suci yang sudah dijamin kalau seandainya ada dosanya diampuni yang sudah lalu dan yang akan datang. Nabi tak pernah berbuat dosa, tapi beliau istighfar 100 kali sebelum terbitnya matahari. Hari ini saya dan kita semua hidup di penghujung zaman. Hari ini kita hidup di masa, di zaman di mana maksiat merajalela. Di mana di zaman ini sudah terjadi apa yang pernah dulu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali satu orang laki-laki ditawarkan untuk berzina oleh 40 orang perempuan. Itu sudah terjadi hari ini, baik secara langsung maupun secara online. Na'udzubillahi min dzalik. HP ini kalau kita tidak dengan iman, HP ini akan membawa kita kepada kekufuran. HP ini akan membuat kita kepada perbuatan-perbuatan kedurhakaan, bahkan mendekati zina, bahkan na'udzubillah min dzalik akan berbuat zina, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Betapa banyak aplikasi-aplikasi yang membawa umat ini hari ini untuk berbuat dosa. Bayangin aja, jual beli online, dari hal-hal yang halal diperjualbelikan sampai hal-hal yang haram pun diperjualbelikan. Kita hidup di penghujung zaman. Kita hidup setiap hari mata kita punya dosa. Tiap hari mata kita ini berdosa. Pelungguh Sami keluar dari masjid, Pelungguh Sami datang ke pasar, berapa banyak dosa ini. Dosa mata kita dicatat nggak sama malaikat? Dicatat sama malaikat. Mungkin kita tidak hiraukan itu dosa, kita anggap itu biasa-biasa saja, kita anggap itu bukan dosa. Bahkan saking terbiasanya, ada orang saking seringnya berbuat dosa, dia tidak menganggap itu sebagai dosa.
Padahal semuanya tidak ada yang Allah tidak rekam. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya, tapi mereka lupa dengan dosa itu. Mereka anggap itu biasa-biasa, tapi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dihitung setiap hari. Berapa banyak dosa mata kita? Berapa banyak dosa langkah kaki kita? Ini yang satu hari. Yang satu hari. Kalau 2 hari bagaimana? Kalau 3 hari bagaimana? Belum lagi kita review kembali, kita merefresh ingatan kita 10-20 tahun yang lalu. Mungkin di masa mudanya dia pernah berbuat dosa besar. Mungkin di masa dosanya dia bukan sekali, bukan 2 kali dia berbuat dosa, tapi berkali-kali, bahkan mungkin belasan dan puluhan kali. Maka mana yang lebih pantas untuk beristighfar 100 kali? Nabikah atau kitakah yang lebih pantas bahkan wajib untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ini renungan buat kita. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Bagaimana Nabi setiap hari enggak pernah lupa beristighfar 100 kali. Nabi SAW mengatakan, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Liman wajada, bagi orang yang mendapatkan fi sahifatihi, di lembaran catatan amalnya. Di lembar, nanti kita akan terbang catatan amal kita. Ada yang ngambil di sebelah kanannya, ada yang ngambil di sebelah kirinya, ada min wara'i dhahri, dari punggungnya, dari belakang. Akan terbang catatan amal kita. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita semua akan pertanggungjawabkan. Maka di saat itu ada orang yang sangat luar biasa, beruntung sekali. Kenapa dia beruntung? Wajada fi sahifatihi, pas dia tengok, dia lihat, dia cek, ternyata dia dapati di lembaran catatan kehidupannya, direkam oleh Allah dari sejak dia akil balik sampai dia meninggal dunia, tercatat dosa, 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 dosa. Tapi ternyata istighfar, 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 taubat, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Subuh istighfar, zuhur istighfar, asar istighfar, maghrib istighfar, isya istighfar, sebelum tidur dia istighfar, sepertiga malam dia beristighfar. Setiap saat dia istighfar. Dia pergi ke kebun, dia istighfar. Dia pergi ke pasar, di sela-sela dia datang ke pasar, sebelum sampai pasar dia istighfar. Allahu Akbar. Beruntung sekali manusia ini, kata Nabi SAW. Kenapa? Dihapus dosanya disebabkan karena istighfar. Istighfarnya yang banyak. Allah akan ampuni dosa kita. Jangan pernah ragu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Bani Israel dulu ada orang pernah berbuat dosa. Apa dosa yang tidak pernah dia buat? Main perempuan, apalagi minum khamar, apalagi judi, apalagi semua dosa dia pernah kerjakan. Sampai Nabi menyebut manusia itu, orang itu lam ya'mal khairan qat, tidak pernah berbuat baik saking banyaknya dosanya. Lalu apa yang terjadi? Dia berwasiat, berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku, jika seandainya aku mati, maka aku berpesan kepada kalian, jangan kau kubur jasadku. Jangan kau kubur jasadku, tapi bakar jasadku sampai dia menjadi abu. Seluruh jasadku dari ujung kuku sampai ujung rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari yang kanan sampai kiri, seluruh tubuhku, tulang belulangku, bakar dia sampai menjadi debu. Lalu kemudian aku minta kepada kalian, tolong setelah badanku menjadi debu kau bakar, kau bagi debunya itu menjadi 2. Setengah abu jasadku kau lemparkan ke tengah lautan, biar dia terbawa oleh arus dan gelombang lautan. Kemudian setengah abu badanku, abu jasad saya, setelah kau bakar, kau hamparkan ketika angin bertiup kencang, supaya dibawa oleh angin.
supaya jangan ada satupun debu jasad saya yang tersisa. Lalu kemudian ternyata meninggallah orang tua ini. Sang bapak ini meninggal dunia. Ini cerita Nabi di zaman Bani Israel. Itulah salah satu mukjizat Nabi, mengetahui apa yang sudah terjadi. Itu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika meninggal sesuai dengan wasiatnya, dibakar sampai menjadi debu. Lalu dibagi debunya menjadi dua. Ditaburkan ke lautan, sebagiannya ditaburkan ketika angin bertiup kencang. Apa yang terjadi? Dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, Allah balikkan itu debu. Allah balikkan itu jasadnya menjadi manusia utuh. Manusia seutuhnya. Itulah kekuasaan Allah. Kuasa Allah mengembalikan sesuatu yang ada, yang tidak ada Allah bisa bikin menjadi ada. Sesuatu yang ada, apalagi sesuatu yang ada, mudah bagi Allah untuk mengembalikannya kembali menjadi ada. Makanya itulah makna ba pada huruf bismillah. Kata sebagian ulama, seluruh Al-Quran itu terhimpun maknanya pada surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terhimpun seluruh maknanya, rahasianya pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu rahasianya ada pada titik ba. Apa makna ba itu? Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Dengan akulah, aku yang mengadakan. Bikana makana, aku yang mengadakan sesuatu yang sudah ada. Wabi, aku yang mengadakan sesuatu yang tidak ada. Wabi yakunu ma yakun, dan aku yang mengadakan sesuatu yang ada menjadi ada. Dari tidak ada, aku bisa menjadikan dia menjadi ada. Wabi yakunu ma yakun, sesuatu yang akan ada, aku bisa mengadakannya. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Itulah makna ba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, meninggal ditaburkan sesuai dengan wasiatnya, sebagian di lautan, sebagian ketika angin bertiup kencang. Allah balikkan jasad itu. Pernah dulu terjadi situasi ini, Allah bagaimana mengembalikan sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim pernah bertanya. Apa kata Ibrahim dalam Al-Quran surah Al-Imran pada juz yang ketiga? Nabi Ibrahim pernah bertanya, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, kaifa tuhyil mauta, arini, tolong perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana caranya kau menghidupkan orang mati. Allah bertanya kembali, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman dengan kekuasaanku, bahwa aku kuasa? Qala bala, ya Allah, aku bukan tak beriman. Aku beriman dengan kebesaran dan kekuasaanmu ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin lihat supaya saya tenang. Saya ingin lihat aja ya Allah, gimana sih caranya biar saya tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ibrahim, fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Wahai Ibrahim, kau ambil 4 ekor burung, kau cincang burung itu, lalu kau taruh burung yang kau sudah cincang, yang sudah kau aduk itu, kau cincang, kau aduk, taruh di masing-masing 4 gunung. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu kemudian Ibrahim memanggil burung yang sudah dicincang, yang ditaruh di 4 gunung, di 4 bukit, dipanggil oleh Ibrahim, ya'tinaka sa'ya. Burung itu kembali datang kepada Ibrahim. Benar-benar inilah burung yang tadi dia cincang. Masya Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha mulia dan maha bijaksana. Bijaksana sekali Allah. Makanya Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Apakah kau tak beriman? Saya beriman ya Allah, tapi saya ingin lihat maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya.
Jadi itu si bapak tadi yang berwasiat kepada anak-anaknya dikabulkan wasiatnya. Sebagian ditaburkan ke lautan, sebagian ditaburkan saat angin bertiup kencang. Allah dengan kun fayakunnya mengembalikan itu bapak yang sudah menjadi debu menjadi manusia seutuhnya. Allah bertanya, lima fa'alta dzalika ya ibadi, lima fa'alta dzalika ya abdi, wahai hambaku, mengapa kau lakukan hal itu? Kenapa kau berwasiat supaya engkau dibakar, supaya debumu ditaburkan di lautan dan di saat angin bertiup kencang? Mengapa kau lakukan itu, wahai hambaku? Beliau menjawab, laki-laki ini sang bapak menjawab, lima khafatika, wa fi riwayati lima khafatika min adabik. Ya Allah, aku takut kalau kau siksa saya di dalam kubur, ya Allah. Aku takut sekali kau siksa saya kalau jasad saya utuh. Begitu pikirannya, saking takutnya saya engkau siksa ya Allah, maka itu aku lakukan, kuwasiatkan kepada anak-anakku. Apa kata Allah? Saking takutnya bapak ini, saking takutnya hamba ini dengan siksaan Allah. Apa Allah sambut rasa takutnya hamba ini? Wahai hambaku, qad kafartu laka dzambaka, aku ampuni seluruh dosamu wahai hambaku. Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha rahman Allah, maha ghafar Allah, maha pengampun Allah. Ada satu ayat dalam Al-Quran surah Thaha, kata para ulama ayat ini 500 tahun 500 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah bergantung di bawah arasy. Apa bunyi ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Wa inni, sesungguhnya aku wahai hamba-hambaku, laghaffarun, benar-benar akan aku ampuni. Saya pasti ampuni kalian. Liman taba, selama kalian bertaubat, selama kalian beristighfar, selama kalian menyesal, saya akan ampuni dosa kalian. Liman taba wa amana wa amila salihah, selama kamu taubat, kamu menyesal, kamu beramal saleh, saya tak peduli dosamu wahai hambaku. Ya Allah, jangan pernah ragu dengan ampunan Allah. Berapa kali zina? 1000 kali berzina, tidak penting buat Allah. Berapa kali minum khamar? Berapa kali dia meneguk arak, meneguk minuman keras, dia beli bir? Berapa kali? Berapa puluh juta sudah uangnya habis dia beli bir? Allah tidak peduli. Dan itu Allah yang mengatakannya dalam hadis kursi, wala ubali, aku tidak peduli dengan dosamu sebanyak apapun itu, saya tidak peduli selama kau datang, kau bertaubat kepadaku dan kau tidak menyekutukan aku. Jadi pelajaran pertama malam ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Nabi manusia suci, tapi beliau beristighfar tidak pernah kurang dari 100 kali sebelum terbitnya matahari. Saya dan kita semua malam ini bukan manusia suci. Kita ini manusia berlumuran dosa. Saya dan kita semua manusia yang penuh dengan maksiat. Mungkin kalaulah seandainya Allah tampakkan aib-aib yang pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, seandainya Allah tampakkan aib itu, mungkin kita malu untuk ketemu dengan saudara kita. Malu kita duduk di masjid ini. Malu kita bertemu, menengok, melihat wajah saudara, teman kita, tetangga kita, sahabat kita. Tapi dengan rahimnya Allah, dengan rahmannya Allah, dengan kebijaksanaannya Allah, Allah tutup aib itu. Padahal kita pendosa, tapi Allah tutup aib itu. Alhamdulillah. Maka sebelum kita dihisab oleh Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu, muhasabahlah kalian, renungkan dosa kalian, kalian hitung dosa-dosa kalian. Berapa kali pernah berbuat dosa besar? Hitung, rekam, cek sudah taubat atau tidak. Hati-hati.
qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab, sebelum mati, renungkan dosa-dosa itu. Karena nanti di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada semua hamba-hambanya. Ada 99 catatan sijin, 99 rekaman catatan amal perbuatan kita. Seorang ditanya oleh Allah, dihamparkan di hadapannya 99 catatan amalnya. Dilihatnya satu catatan amalnya, maddal basar, sepanjang penglihatan. Ya Allah, sepanjang penglihatan. Dilihat. Allah suruh kita periksa amal itu. Wahai fulan bin fulan, lihatlah, periksa seluruh catatan amal hidupmu, periksa. Allah suruh periksa. Setelah diperiksa, Allah akan bertanya kepada kita. Allah akan tanya, adakah malaikat pernah menzalimi engkau? Apakah ada kekeliruan dalam catatan malaikat ini? Tidak ada ya Allah. Apakah ada sesuatu yang belum tercatat? Tidak ada ya Allah. Baik buruknya direkam oleh Allah. Maka Allah bertanya, ada enggak yang kamu ingin sampaikan, alasan yang ingin kamu sampaikan? Apakah Allah terima alasan kita? Allah akan terima. Allah Maha Adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah lah hakim yang paling bijaksana. Kalau memang ada alasan, ada sesuatu yang terlupakan, sampaikan. Jangan-jangan sesuatu kebaikan yang terlupakan itu yang membuat saya akan mengampuni dosamu. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sebelum saya dan kita semua mati, sebelum kita semua meninggalkan dunia ini, mari kita sama-sama menghidupkan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu beristighfar berapa kali? 100 kali. Hidupkan sunnah itu dalam diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kalian. Mulai dari diri kita. Kasih tahu istri kita, kasih tahu saudara kita, kasih tahu anak kita, kasih tahu mantu kita, kasih tahu paman kita. Sampaikan itu. Karena kita ini akan mati. Dan masing-masing akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, istighfar. Bagaimana istighfarnya? Banyak istighfar. Istighfarnya Nabi Adam bagaimana? Dalam Quran Allah sebutkan, Rabbana qala Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna, kami sudah banyak menzalimi diri kami. Kami banyak berbuat zalim ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dosa kami, tidak memberikan kami kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, maka kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena dia akan masuk ke dalam api neraka. Dengan ampunan Allah, Allah bebaskan orang itu daripada api neraka. Siapa lagi? Istighfarnya Nabi Yunus. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Dia memanggil Allah, la ilaha illa anta, fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, keluar ke tepi pantai. Istighfarnya siapa lagi? Istighfarnya siapa lagi? Istighfarnya Rasulullah bagaimana? Apa istighfarnya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari seluruh istighfar itu ada rajanya istighfar. Siapa yang membaca istighfar ini 3 kali selepas waktu subuh atau di waktu pagi, 3 kali selepas salat maghrib atau di malam hari, kalau dia mati di malam itu, wa in mata fihi, kalau dia mati di malam itu, dia sudah baca
rajanya istighfar ini, atau dia mati di malam hari itu sebelum dia mati di siang hari sebelum tenggelamnya matahari, tapi dia sudah baca istighfar ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa min ahlil jannah. Maka orang itu, bahwa orang yang beristighfar kepada Allah, mengakui dosanya, menggunakan lafaz teks yang sudah diajarkan Nabi, rajanya istighfar, kalau dia mati min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Nabi tidak mengatakan dia akan masuk surga, tidak. Kalau dia mati dia akan masuk surga, enggak. Karena kalau kata akan itu boleh jadi dia di neraka dulu, baru kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allah mengatakan ahlul jannah, orang ini ahli surga. Ternyata istighfar ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dahsyatnya mampu memerdekakan kita, membebaskan kita dari api neraka, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga dengan istighfar. Ringan istighfar itu. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, hadis riwayat Imam Abu Daud, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Ini resep luar biasa. Ini resep kehidupan. Siapa yang selalu memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, Allah akan menjadikan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Tunggu saja. Anak mau bayar kuliah, mau ujian skripsi 7 juta, harus bayar sebelum ujian. Tidak ada duit, istighfar. Istighfar. Belajar yakin. Belajar yakin. Kalau tidak bisa belajar yakin, paksakan supaya yakin. Nggak bisa juga, belum juga memaksakan yakin, pura-pura aja yakin, biar Allah datangkan keyakinan itu. Belajar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu dipelajari. Yakin itu tidak datang serta merta, tidak. Yakin itu butuh hati kita memaksakan dirinya biar dia yakin. Tanamkan dalam pikiran kita, Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong. Tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berbohong. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Segera ya ajak Rasulullah. Ya kebayahan anak ke sekolah. Mundek manarak sampai mangkit. 7 juta harus ada. Dalam jangka waktu batasnya 7 hari. Ya Allah, bagaimana ini? Istighfar. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah enggak kasih. Boleh jadi yang akan dikasih bukan 7 juta, tapi melebihi daripada kebutuhannya. Lillahi ta'ala, saya sering sekali merasakan situasi-situasi pengalaman rohani seperti itu. Sering sekali, alhamdulillah. Beberapa kali, lebih dari 3 kali dan berkali-kali, alhamdulillah. Saya pernah waktu saya ngambil S2 di UIN Samarinda, ya. Waktu itu saya kuliah berdua, ngambil S2 sama istri saya. Waktu itu hari Senin saya ditelepon. Kamis uangnya harus ada. Jadi saya ditanya, mohon maaf Pak, ini batasnya sampai hari Kamis. Sudah kelamaan, sudah batas saya di ultimatum hari Kamis. Kalau tidak, Bapak boleh mengundurkan diri. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ketentuan dan sistemnya. Maka saya, Masya Allah, kata istri saya waktu itu, ini api ada, ya ada yang bisa dijual, ada cincin, ada emas. Jangan, saya bilang, kita ini orang pernah mengaji, kita ini orang pesantren,
Lama kita mengaji. Jangan cepat-cepat mau jual ini, enggak usah. Datang sama Allah. Datang sama Allah. Saya bangunkan santri saya. Saya bilang, pagi saya ditelepon, zuhurnya saya umumkan kepada seluruh santri-santri saya. Santri-santri, santriwan, santriwati semuanya saya minta tolong. Saya akan bangunkan kalian jam 2:30. Kita sama-sama istighfar dan sama-sama minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Batasnya hari Kamis. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Batasnya 4 hari. 7 juta kali 2 berapa? 14 juta. 7 juta kali 2 14 juta. Waktu itu. Maka kemudian alhamdulillah saya bangunkan. Santri-santri semuanya saya bangunkan. Saya minta tolong. Nak, saya minta tolong. Nanti minta sama Allah. Minta sama Allah supaya saya dikasih uang 14 juta. Hari Kamis batasnya. Saya pesan seperti itu. Terus saya pesan. Nanti di waktu duha saya pesan. Kasih supaya saya dikasih rahmat oleh Allah. Supaya saya nanti dikasih jalan keluar. Macam-macam. Saya pun berdoa di malam hari. 1:30 itu saya sudah berdoa. Saya minta sama Allah. Saya istighfar. Allahumma anta rabbi. Di sujud saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah. Saya berdoa. Bagaimana saya berdoa? Saya angkat tangan saya. Tiba-tiba bergumam hati saya. Tinggikan tanganmu. Tinggikan tanganmu. Kamu butuh sekali dengan pertolongan Allah. Saya angkat tangan saya. Ya Allah. Tolong saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Tinggikan lagi tanganmu. Ya Allah. Tolong saya ya Allah. Saya minta tolong ya Allah. Saya tahan tangan saya ini. Berapa lama saya tahan? Bukan setengah jam. 1 jam lebih saya tahan. Turun sendiri tangan ini. Sudah saya tahan. Rasanya mau jatuh tangan ini. Saya coba bertahan. Saya minta, ya Allah tolong saya. Hari Kamis ya Allah. Sampai dia turun tangan saya ini. Saya tahan sambil begini. Saya angkat lagi pelan-pelan. Ngeyel betul rupanya saya minta sama Allah. Iya, pagah tegati ngedeng dia ya Allah Ta'ala. Amun Allah Ta'ala itu terpagah dan kebe-kebe. Nggih, ibarat supuk kanak ngendeng jok dengan toa. Dakak darak kepeng dengan toa nikah. Pokok inak beliang, pokok sepatu baru. Ya ke sekolah adik sak semangat. Pokok beliang, ndik darak kepeng dengan toa wajib itu utang. Berbentan adin kabulan hajat bijut. Berbentan adin mau beli sepatu. Dakak-dakak berutang dulu. Nggak jadi masalah. Itulah orang tua. Baru dengan tua. Ini angan dengan tua nih. Kasih sayang orang tua bukan kasih sayang Allah. Tidak. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah punya 99 kasih sayang. Satu kasih sayang itu diturunkan ke dunia ini. Dibagi kepada seluruh makhluk. Jin dan manusia bahkan seluruh binatang. Kasih sayang itulah yang membuat serigala sayang kepada anaknya. Kasih sayang Allah itulah yang Allah taruh di seluruh binatang. Itulah binatang buas mereka juga sayang kepada anaknya. Itulah yang membuat orang tua kasih sayangnya sepanjang jalan. Kasih sayang orang tua. Ini baru satu kasih sayang. Dibagi sudah begitu hebatnya. Padahal ini hanya serpihan kecil kasih sayang ibu kita. Bagaimana dengan 98 kasih sayang Allah. Itu yang ada dalam benak saya. Engkau pasti akan kabulkan doa saya. Saya minta ya Allah. Saya minta tolong ya Allah. Ya Allah aku minta tolong ya Allah. Ya Allah aku minta tolong. Sampai terakhir yang angkat di mentiang. Dia coba bertahan. Sampai terakhir. Masya Allah tabarakallah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Ternyata hari Kamis. Tidak ada. Kelelah tengende. Sampai jelu Kamis. Nek nara 14 juta. Nek nara 14 juta niki. Ya kembe maka nek nara 14 juta jalur rebun tiang tabeng selai juta si Allah Ta'ala. Jalur rebun tiang tabeng si Allah Ta'ala. Ada kawan saya, sahabat saya. Ya. Ya kebetulan banyak dia punya pom, ya. Banyak dia punya sawit. Tiba-tiba dia telepon saya. Hari Rabu dia telepon saya. Dia mau ketemu sama saya.
ba'da zuhur. Saya pingin sekali makan bareng. Makan bareng sama saya di rumahnya. Belum sampai kurang lebih 20 menit. Saya duduk di tempatnya, tiba-tiba beliau mengeluarkan, masuk ke kamarnya, lalu beliau kasih saya amplop besar. Saya kira kemudian dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan plastik hitam. Ya, plastik hitam dikasihnya ke saya. Saya kira itu baju atau saya kira itu sarung karena beliau sering sekali menghadiahkan saya sarung atau baju. Apa yang saya pakai, pelunggu harus pakai. Begitu katanya. Berapa harganya yang saya pakai, pelunggu pun harus pakai. Marah nikah atur, sahabat nikah. Saya terima, alhamdulillah saya terima kasih. Makan, minum, alhamdulillah. Tiba-tiba dalam angan tiang, terbetik dalam hati tiang, napi warna kira-kira kereng nikah. Melen tiang buka, penasaran tiang. Pas tiang buka, ternyata ya beak doang isi. Allahu Akbar. Wah berlipat-lipat nikah. Puluhan, 10 para nikah. Allahu Akbar. Saya tanya, ini Pak Haji, apa ini? Saya bilang, uang apa ini? Ini kan buat pelunggu sudah. Jangan ini uang apa? Itu sudah saya niatkan buat pelunggu. Saya bilang, tidak usah begini. Ini banyak betul saya bilang. Tidak usah, begini aja. Kebetulan saya lagi butuh duit saya bilang. Saya utang aja ini. Saya akan cicil. Entah kapan saya bisa selesaikan. Wallahu a'lam. Tapi saya mau ngutang caranya. Saya tidak pernah berniat untuk ngasih pelunggu hutang. Tidak ada niat saya. Saya akan sangat berterima kasih kalau pelunggu terima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu Akbar. Jelur Rebu nikah. Kemudian setelah makan, tiang balik ke pesantren. Saya kumpulkan semua anak-anak. Kumpulkan semuanya. Anak-anak, tahukah kalian ini apa yang ada di dalam plastik hitam ini? Tidak tahu, atur kanak-kanak nikah. Lalu dia keluarkan, inilah doa kita yang sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar yakin. Berajah yakin, paksa yakin nikah. Biasakan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nindik kuat lalu bercerita mengeluh sesama manusia. Jangan, mengeluhlah kepada Allah. Sebesar apapun kesulitan itu di hadapan Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu sangat mudah bagi Allah, yasir, sangat gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan kalau kau punya masalah, kau orang beriman, Allah ingatkan kita kalau Anda memang beriman, dipanggil oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kau punya masalah, kau punya hajat, kau punya kesusahan, datang sama saya. Bagaimana caranya datang? Ista'inu, minta tolong kalian sama saya. Bis-sabri was-salah, dengan sabar tunaikan salat. Minta di sujud terakhirmu. Sujud terakhir itu adalah sesuatu kondisi aqrabu ma yakunul 'abdi 'inda rabbih. Situasi seorang hamba yang paling dekat posisinya dengan Allah. Dia sangat dekat dengan rahmat Allah itu kapan? Wa huwa sajidun, di saat dia bersujud. Di saat dia menaruh dahinya di atas tanah, merendahkan hatinya, dia sepenuh hati, dia minta tolong kepada Allah. Tunggu, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan gegabah. Tunggu saja pertolongan Allah. Tunggu saja ada kabar yang mungkin bukan kabar gembira, tapi kabar lebih daripada kabar gembira Allah kasih. Biasakan minta sama Allah. Pesan Nabi SAW, minta tolonglah kalian kepada Allah. Walaupun itu urusan garammu di dapur, minta tolong sama Allah.
Ajin sia di arak lek balik endeng jok Allah Taala Nabi bermaksud. Minta tolonglah kalian kepada Allah walaupun urusan garammu di dapur. Tali sendalmu putus kata Nabi, minta gantinya sama Allah. Lapor sama Allah, kasih tahu Allah. Kadang-kadang kita punya kebiasaan apa? Lupa kita sama Allah. Padahal kita tahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu, maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang Allah enggak kuasa. Kalimat ini lihat redaksinya. Seandainya bukan Al-Quran, kita kaji, kita bedah dari sisi grammar, nahu dan saraf, kalimat ini sah-sah saja seandainya redaksinya Allahu qadirun ala kulli syai'. Mubtada dan khabar. Allahu qadirun ala kulli syai'. Allah kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah ingin memberikan penekanan kepada hamba-hambanya supaya dia benar-benar percaya. Allah menambahkan kata inna di situ dan Allah rubah redaksinya. Allahu qadirun ala kulli syai' menjadi innallaha ala kulli syai'. Atas segala sesuatu qadir. Allah itu maha kuasa. Allah itu mampu. Hujamkan keyakinan ini dalam hati kita agar hati kita lapang. Allah Ta'ala nomor seki hirup nikah. Ndek napa usahain, nenten usahain tiang pelungguh, nenten. Ndek napa ilmu tiang pelungguh, ndek napa jabatan dulek kantor, nenten. Ndek napa gara-gara dulek kantor gubernur tu begawean terus ye beng dirup, nenten Allah Ta'ala beng dirup. Allah Ta'ala jalan keluar segala sesuatu itu Allah. Ija'alillaha rahman wahidan fi hayatik. Jadikanlah Allah itu nomor satu dalam hidupmu, bukan siapa-siapa. Itu pesantren Ashabul Quran yang di Tembelu. Kita minta sama Allah. Apa permintaan kita waktu itu? Ya Allah, kami mohon kepadamu, wujudkan masjid dan asrama ini ya Allah. Tahun 2021 akhir sudah selesai. Kita minta tuh, bayangin aja mintanya bukan ya Allah kami mohon tolong kami supaya bisa kami buatkan pondok buat anak-anak, supaya ada tempat tidurnya anak-anak, biar ada tempatnya mengajinya anak-anak. Enggak. Kita mintanya ya Allah kami mohon akhir 2021 ini asrama dan masjid sudah selesai. Mintanya sama Allah begitu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, tiang nunas marak dike jok pelungguh dekaji ya Allah. Karena pelungguh kuasa, maha kuasa untuk mewujudkan melebihi daripada apa yang saya minta. Ini nara apa-apa dekendek niki jok Allah Ta'ala. Pira lalu sih jok Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bermanik dalam hadis kudusi. Lau anna awalakum wa insakum. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Kalau seandainya kata Allah, orang pertama sampai orang terakhir, seluruh jin yang pertama sampai jin terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir kumpul sekek tahu bareng-bareng ngendeng ojok aku. Ngendeng wah bisa ngangen ngendeng ojok aku. Apapun pada kemele bisa ngendeng. Berme kebelo angen. Angen searan jadi manusia niki melebihi langit dan bumi luasnya. Maka hati yang disuruh beriman oleh Allah, bukan mata, bukan telinga, tapi hati yang disuruh beriman, karena hanya hati yang mampu menerima keagungan dan kebesaran Allah. Langit, bumi, arsy itu kecil, tapi keagungan Allah jauh lebih besar. Siapa yang mampu menerimanya? Hati manusia. Habiskan hati kalian, minta sebesar-besar permintaan kalian. Seandainya kata Allah, aku wujudkan semua permintaan kalian di satu waktu, di satu tempat, seluruh kalian saya kabulkan permintaanmu, maka ketahuilah wahai hambaku, kekayaanku yang berkurang hanyalah bagaikan kalian mencelupkan jarum di tengah samudra lalu kalian angkat, yang tinggal di jarum itulah kekayaanku yang berkurang. Allahu Akbar. Rugi tadi ngendeng ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya sugih. Kamu tengendeng nu nendik sekedik setengendeng. Ngendeng luwe-luwe. Maka tengendeng luwe-luwe Allah Ta'ala nu ya tertutup balung sin sugih Allah Ta'ala ni ke. Maka tengendeng luwe-luwe.
Mangga tengedeng luwe-luwe, Allah Maha memberi. Lamun manusia tu tendeng tulung sila, sekali mungkin tu tulung, 2 kali tu tulung. Ngone-ngone assalamualaikum, kah dibukaan lawang. Nggih. Engkah tu dibukaan lawang ngone-ngone. Amun manusia tu tendeng tulung. Mun manusia tu tendeng tulung niki arak doang alasan. Ya kembali. Karena manusia ya terbatas. Kesugihan terbatas. Hatinya berbolak-balik. Dia pun akan mati, maka jangan pernah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada yang Maha Kaya Raya, yang kekayaannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bersandarlah kepada yang Maha Memberi, yang kasih sayang dan pemberiannya tidak terbaca oleh hati dan pikiran manusia. Kalau kita bersandar kepada manusia, dia akan mati. Kalau kita bersandar kepada jabatan, jabatan itu akan hilang. Kalau kita bersandar kepada kekekalan tubuh kita, suatu saat dia akan sakit dan melemah. Kalau kita bersandar dengan kehidupan kita, suatu saat kehidupan kita akan berakhir dengan sakaratul maut. Maka kepada siapakah kita akan bersandar? Bersandarkan dan sandarkan seluruh hati dan cita-cita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang mampu mewujudkannya. Jelas? Ampuru yang pedagadi niki yang nginem dulu niki. Tabi bala. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. 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 Makin tertokol sedikit. Ada doang alasan tenikil harang jadi manusia nikah. Nggih. Seberak tengah rawas niki wah bedak, harang jadi baru manusia. Nikah. Ternyata suhan satokol, mai idak tokol. Mai idak ande dia lanjutan niki ampun wayah nikah. Mai idak dia lanjutan nikah. Niki lalu jadi manusia terlemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pesan buat kita semuanya, siapapun kita. Kita sebagai seorang bapak, ibu-ibu sebagai seorang istri, ibu-ibu sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Kita para suami sebagai bapak dari anak-anak kita. Ajarkan bersandar kepada Allah. Biasakan hidup itu bersandar kepada Allah. Nabi pernah berpesan kepada seorang anak yang masih kecil. Dalam hadis Arba'in ditulis oleh Yahya bin Syaraf Imam An-Nawawi, bahwa di situ disebutkan satu hadis, ya ghulam, wahai anak kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kode nikah, Nabi bahasa Nabi karena kode nikah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, endeng dulu ngajak Allah Taala. Endeng dulu ngajak Allah Taala. Kanggo untuk bercerita nikah, tiang pelungguh nulek batu bisa terpercaya nikah. Lagu hati-hati juga. Kadang-kadang zaman makin nikah be tahu bercerita reun kesusahan nikah. Facebook daun ceritaan kesusahan nikah. Alhamdulillah taala tamaku lagu udah berutang. Wadin. Alhamdulillah arak ruan usaha temakin lagu itu angkat utang oleh bang. Ya Allah. Mengapa, untuk apa kita ceritakan kesusahan itu? Enggak ada gunanya kita ceritakan. Tapi kalau kita sama Allah, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha memberi. Nabi Zakaria istrinya mandul, dia tahu istrinya mandul. Wa mraati aqir, istri saya mandul ya Allah, tapi saya enggak mau putus asa. Saya minta kepadamu ya Allah, kasih saya anak ya Allah. Saya tahu istri saya mandul, tapi saya akan terus minta kepadamu ya Allah. Terus Nabi Ibrahim, siapa? Nabi Zakaria minta. Masya Allah, dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Terkabulan. Padahal umur Nabi Zakaria, pira umur waktu nikah? 120 tahun umur. Kemudian istrinya berapa? 80 tahun. Sudah beruban, sudah tua renta, sudah tulang belulang, sudah lemah. Tetapi beliau tetap minta anak sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi jangan anak kisi Allah taala. Arak suku batur datang ke tiang.
di Kalimantan. Bahkan ada satu kisah, ini di Tembelo nih, kisah nikah. Tak boleh kita sebutkan namanya. Ada beberapa orang yang datang waktu nikah. Waktu itu masih di Kalimantan, kebetulan dia pulang ke Lombok. Datang nikah saya kakan waktu nikah. Yang tunas tulung nikah wah hampir wah 3 tahunan berhari nikah. Dek ma tebeng bija. Tunas nikah napi amalan nikah. Napi kira-kira amalan nikah. Hadik sak kemalet berdua anak. Oh, nggih maramun marah nikah jah hajat. Perlu tentu nikah berangan daripada bija jari. Nggih yang tentu. Serius. Nggih dia sanggup dijalani syarat-syarat nikah lamun tiang ya barak dan nikah. Nggih tiang sanggup. Oh nggih mun marah nikah empoh semama dia. Panggil suami. Embe dengan tua dia. Embe mentua dia. Empoh datang jukti. Lengkap-lengkap sih datang. Rakyat yang pesan. Insyaallah. Lamun dijalani nikah tekican insyaallah taala. Insyaallah. Lalu dia yang kasih beberapa kalimat kurang lebih sekitar setengah jam sanggup untuk menjalankannya. Kemudian kita akhiri dengan doa. Nabi ini yang berdoa waktu nikah. Salah satu doa yang kita baca di situ adalah doanya Nabi Zakaria. Terus yang aturin jok Allah Taala ngendek nenek kaji. Nikah keluarga semeton sahabat tetangga tiang. Ia datang jok tiang. Melet berdoa anak kuning nikah nenek kaji. Mu sampun yang ketuanan yang baru panjak dan nikah. Anda lemak tebeng anak kisi Allah Taala sanggup pendidik ada jadi dengan anak soleh sanggup mudin nikah nenek kaji mu ia datang mu jok tiang enggak entan tiang tahu ya tiang tulung isi doa ya kengendeng jok pelungguh nenek kaji sila kabulan hajat nikah jama-jama jok Allah Taala jama-jama anak terjadi dengan sakti apa tiang pelungguh dia dapat sakti dah kan jak endeng ai ini dapat sakti cuman berdoa iman di dalam jiwa. Ada keyakinan, ada iman di dalam dada kita. Kita semua sama. Tidak dapat sakti, teparat doang. Kadang-kadang dia yang sakti, si sebagian batur nikah. Kadang-kadang arak sakit kentok nikah. Endeng ai nikah jog balik. Sakit kentok nikah endeng ai. Kemudian dia yang jampian ai bismillah nikah. Ayo wasih ketis-ketis sedikit. Ternyata detik nikah ternyata langsung dikabulan si Allah Taala. Enggak no ning ketian nenek kaji endeng dulu ngaden ka sakit kentok niki panjang ndek ketahu tiang ya pesalah niki lagu tiang endeng pelungguh desa kuasa selahane kentok nenek kaji enggak antang ketahu dulu nya semeton tiang batur ke tiang niki tiang tunas alhamdulillah ternyata engkah niki napi udin terus tiang tunas dulu niki Tuhan guru saya kira-kira seher ke niki saya seher tiang niki Tuhan guru sila wah niki ai segelas niki coba pengingatan tiang saya manusia unin malik ya Allah parah ada tiang dukun maka kurang ajar lalu dengan ini unin angan ke tiang jadi parah ada tiang dukun udah dapat jadi dukun dia dapat jadi Gus Samsudin nggih wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun qul rabbina sin terjemahan marah niki kan nah itu hati-hati makanya pilih guru ada satu bab dalam ta'limul muta'allim faslun fi ikhtiyaril ustaz. Bagaimana kita, kepada siapa kita harus berguru. Jangan sembarangan kita berguru. Bergurulah kepada guru yang pernah berguru dengan guru yang bersanad ilmunya. Saya itu berguru. Tentu dia berguru lain. Saya guru nu betul berguru. Napi doang wah naji, tamat di kitab nikah. Piro tahun mulazamah di julun guru. Hati-hati kita berguru. Karena apalagi tidak berguru. Berguru saja harus pilih guru. Apalagi orang hidup tanpa guru. Man laisa lahu syaikhan fa syaikhahu syaitan. Siapa yang berguru tanpa guru, tak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, marah nikah, ngendengnya Allah Taala. Arak subuh dengan nikah. Waktu nikah, balik sekolahan, guru nikah, silung-silung mencak. Silung-silung mencak nikah di lapangan. Guru yang tak mengajahan. Ribut madrasah ni ribut. Masya Allah. Wah terdatengin bis Budi Suci. Wah ketua Budi Suci ni ke kecamatan. Te anu niki wah ngalahan. Ya belik lalu jim dan niki wah ngalahan tiang atur. Budi tiang tambah terakhir biasa sisa-sisa doang udah tambah niki. Iya manusia niki paling muri je Allah Taala doang. Biar jadi muri. Marah niki saya percaya Nabi saya percaya.
Ha teparan hebat-hebat sakti-sakti ni ke. Sadi teparan sakti terakhir dia tahu datang ni ke. Dia mah terakhir ni ke datang. Wah bisma ni ke. Wah buat leku budi suci wah kain hitam wah napi ruan sak tegorok ni ke. Ruan napi aran mano sak berjanggar hitam berkuku hitam berbulu hitam sak cucuknya hitam pun disembelihkan. Dah kat mana dek mana ni salah. Pas yang datang ngandeng ke dia Allah Ta'ala. Baca ke kulhu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian istighfar ke Allah Ta'ala nenek kaji. Tiang wikan di ke tiang ni ke. Tiang belik dosa tiang nenek kaji. Lagu dah kat belik ke dosa tiang ni ke. Tiang ni panjak desak songen ngendeng jok sida nenek kaji. Kaji tunas. Yang ngajahan panjak dari ke nenek kaji. Kaji tunas perselahan ni ke. Beng adit ican kesadaran ni ke. Subulan jim bagi berak ni ke. Oleh awak nenek kaji. Kaji tiang tu tunas tolong nenek kaji. Jampian dengan tiang kedis. Alhamdulillah sehat. Sakti si tiang deparan si tiang ni kan. Nggih. Akhir nabi sak kementol pun datang tengah malam jok tiang. Kalah-kalahan dokter dia hari. Ndek dia rungu aneh tolong batur ni dijarin tiang. Kadang ulik diceramah ni ki jam seke dulik ceramah lamun Kalimantan dalam tuah maulid nikah di ni cuk maulid nikah. Sampai bulan maulid niki petang dasu sekat baik diceramah niki. Kencelu ke malam zuhur, kemudian pagi belum sore belum nanti malam isyaknya. Masya Allah. Sehari bisa 3 sampai 4 tempat kita ngisi ceramah maulid nikah. Kadang-kadang lelah lagu yang kementol doang bijen tiang lain datang nikah. Ya Allah, sampai sak daku pun tiang lain datang. Macam-macam. Berkat Nabi berajah yakin jawab Allah Ta'ala. Ini pelajaran penting ni ke. Bagaimana kita munculkan keyakinan itu memperbanyak istighfar. Kadang dia pede tiang belum ini kisi dosa semar ngendeng. Ada sebagian orang malu dia minta karena merasa dosanya besar. Lamun dia lamun konsep doa ni ke tiang jangan malu berdoa walaupun dosa Anda besar. Jangan. Songel ngendeng barak be cerita Allah Ta'ala nenek kaji dah akan belik dosa ke nenek kaji dek kapak ya lila ngendeng je pelung dek kaji nenek kaji anak dek milih sekolah ya Allah si macan anak ni ke nenek kaji tunas ican atin dan ni ke ilmu ican kesadaran nenek kaji tunas tolong nenek kaji angkat timon wajib terubah bijan si Allah Ta'ala. Abu Hurairah ikan dekat pelunggu sami Abu Hurairah. Abu Hurairah itu buta kedua matanya. Siapa yang berdoa? Ibunya yang berdoa. Dia minta kepada Allah supaya kedua mata anaknya Abu Hurairah bisa melihat dengan izin Allah. Ngase-ngase Abu Hurairah, wah Nabi aran ni wah tahun nyeriuan. Ini kira saudara-saudara yang dimuliakan Allah, biasakan mengadulah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, bangun keyakinan itu, bangunkan kesadaran dalam pikiran kita. Kapan? Lamun dek mangkin jelo niki, lamun dek malam niki, ni dek tunda. Hari ini, malam ini, detik ini kita belajar yakin dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka dengan lain sekedi si berdoa. Bismillah doang tahu lah balik air. Mangkin pelunggu sebungkul baca di Quran ketelan tu air. Nika, ialah beda yang belum nika. Lagu dakaan marak nika. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu lamun wah lain turun gelagat nika. Semamak dan niki wah mulai sebut HP. Wah andin doang arak lagu nenten arak di masjid niki yakin dia di sini ini suami-suami yang saleh semua insyaallah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun arak utang ya Allah si beli utang. Angkat piran ya habis utang ni datang menjawab Allah Ta'ala. Niki pesan Rasulullah sekedik masalah utang. Pesan Nabi, "Lau kana 'alaika," kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. "Lau kana 'alaika mithla jabalin dainan." Wahai Ali, jika kamu punya hutang sebesar gunung. Ada boleh gunung, boleh hutang ya Sayyidina Ali. Addahu Allahu 'alaik. Pasti ni terbayahan insya-Allah Ta'ala. Pasti ni tebeng si Allah Ta'ala bagaimana cara kamu melunasi hutang. Bayangkan Nabi mengatakan laukana seandainya kamu memiliki
mithla jabalin, sebesar gunung, dainan, utang marah pemilik gunung, addahullahu alaik, Allah akan melunasi hutangmu. Nabi gunin kalimat niki doa bayar hutang, mujarab, mustajab niki, wajib terbayar hutang si Allah Ta'ala. Lema dua lanjutan lema pertemuan saya akan datang sila. Aduh garis gede niki. Garis gede nggih. Tetunan niki. Lawan jadi si pimpi lawan. Marah niki, doa niki ibu-ibu bapak-bapak. Tiang yakin belum sami apa dah. Lagu sak beda niki Nabi yang perlu kita bangun keyakinan. Nabi unin doa niki. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud akfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Baca doa itu, Allah akan tunaikan hutang itu. Pir-pir beli utang terbayar si Allah Ta'ala. Berbeda, nenek urus berbentan, urus keyakinan tu dulu nomor sekian. Ndak urus berbentan kita terbayar, gerah je ini. Nenek urus pegawaian Allah Ta'ala. Ndak terlepal, ndak ia pegawaian dia urus cara Allah Ta'ala. Pegawaian yang perlu sami berajah yakin. Makanya apa doanya? Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqah wa qalban khashi'ah wa lisanan dzakira wa amalan salihan maqbula. Itu doanya. Minta keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir 1 jam yang niki ngisi. Niki baru sikit niki perajahan oleh maulid niki istighfar duit. Adik tahu yakin jok kebesaran Allah Taala. Biasakan niki istighfar dan biasakan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah nomor 1 dalam hidup kita. Enggak akan pernah rugi. Hai nomor sekit hidup niki Allah Taala. Ndek apa kepeng nomor sekit. Oh nende gara-gara entah badui kepeng lui amu dia yakin tahun depan kita bisa berhaji. Oh ndek. Luik dengan bebayah 350 plus sisi ini napa plus malik niki haji plus sisi bebayah lagu mbe endah niki Thailand endah niki mentepule. Thailand endah mentepule. Oh Arab sandik Thailand niki Saudi wah datang bandara King Abdul Aziz. Udah nyampe sana dideportasi. Disuruh nule nen bau tamu Saudi padahal haji plus kadut. Allah Taala di mana berkemeli. Nen apa kepeng kuasa. Allah Taala sak berkuasa nu. Allah Ta'ala atur hidup ni tidak ada satupun sesuatu yang diam dan bergerak di alam raya ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Napi lagi pegawaian haji. Ini minta sama Allah. Ndara kepeng dan niki gerah dia bau berangkat tahun yang akan datang. Endeng bijak Allah Ta'ala. Nenek kaji simnat ke berhaji dah kan ndara kepeng ya Allah. Lagu pelunggu dekan yang disugih. Tiang tunas tolong. Tiang tunas haji, tiang inakku, amakku, papuku. Terus senina ke nenek kaji. Terus menantu kedah pasun tersuruh edah nu menantu nu nenek kaji tunas tahun seakan datang niki kanceun 6 hajat niki nenek kaji tunas haji kanceun 6 lah kesonge. Oh amun tadi mantau endeng 6 uli sekep julu sila adeng-adeng berajah niki. Lamun deman bau tamu oleh dalam pikir tenika, lamun deman bau tamu oleh dalam akal tenika, mula jak paksa baik. Sak mula jak niki, sak seolah jak paksa, dak tendek yakin, terus bertanya-tanya. Niki mbin berdoa, lagu pertanyaan 1000 pertanyaan, segerahnya balu nika. Utang masih duit, marah nika. Doa baik, berdoa. Terus saja berdoa, ucapkan kata-kata itu, sampaikan doa itu jangan sekali. Bukan 5 waktu, tidak. Setiap saat, setiap Anda ingat. Mohon maaf. Walaupun Anda berada di kamar mandi. Ketika Anda buang air kecil atau buang air besar. Anda punya hajat itu. Sampaikan. Walaupun itu hanya dengan sekedar hati kita. Sampaikan hajat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus minta. Fokus. Akan kena sasarannya. Ibarat orang memanah.
Kalau orang nggak fokus memanah, nggak akan tepat dia sampai ke sasarannya. Tapi kalau kita fokus memanah, akan sampai tertuju pada sasarannya. Begitu juga dengan doa kita akan melesat dan sampai kepada sasarannya. Kalau kita fokus, bagaimana cara fokus? Serius dalam berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin." Sesungguhnya Allah tak akan menerima doa dari orang yang lalai hatinya. Sekali berdoa, aneka sekali berdoa. Mu jelo Jumat doang tahun berdoa neka. Mu berdoa niki sebelum demak HP berdoa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya wadud sebelum pasang status neka. Ya ghani ya hamid melen lunasan utang lagu sebelum pasang status. Melen lunasan utang lagu sebelum berjorak-jorak berdoa. Dia serius saran nikah. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin. Sungguhnya Allah tak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Tapi fokus hatinya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ngendeng ya Allah taala. Melin berhaji pasti tetap si Allah taala. Nabi unin dengan doa lain. Ndek wah dah baca hadis dengan doa lain nikah. Lagu si cekat berpinjam panja si cekat pihak pandut. Nabi unin pandut dengan doa lain. Ndek narak mayit, ndek bedoi bokos. Ndek narak dengan bedoi nasib, ndek bedoi ongkos. Sunin marak nikah. Ya tentu doang dengan tawa lain nikah. Ndek nuah baca hadis nikah. Ndek nuah bicara berbagai kebesaran kekayaan Allah Ta'ala. Ndek nuah maji. Cara lain ndek narak menenten menarak TV, menenten menarak buku. Bahkan ni pada buta huruf nikah. Lagu si hebat-hebat keyakinan dan nikah. Ndek narak mayit, ndek bedoi bokos, ndek narak dengan bedoi nasib, ndek bedoi ongkos. Sunih, si yakin ni ke daka anjak jual kangkung. Enggak an, kode bedoi telaga sekedar lalu kangkung bilang kelema, ternyata mau berhaji. Sampun tiang dengar, arak gurun tiang, aran almarhum Ustaz Bakri. Dia tahu tiang tamat 20 siwak kitab tiang tamat oleh beliau. Kelas 3 ibtidaiyah tiang tamat 20 siwak kitab. Kitab Nabi saat tiang tamat niki alhamdulillah tiang tamat masailah cara lain arah masailah. Makin kandaji zaman makin masailah niki. Tiang lain masailah niki berkali-kali tiang tamat. Jika kita ditanyai orang kita berapakah rukun wudu, jawab maka kita katakan. Itu Arab Melayu dulu. Itu fikih tauhid isinya. Enggak ada sekarang. Dulu kita juga belajar perukunan. Sekarang enggak ada. Perukunan Masailah Mabadil Fiqh juz 1 sampai 4, Safinatun Najah tiang khatam, alhamdulillah Fiqhul Wadih tiang khatam, Khulasah Nurul Yakin 1 sampai 3, Akhlaqul Banin 1 sampai 3, Syekh khatam, kemudian Matan Jurmiyah tiang khatam, Al-Barzanji tiang khatam, Barzanji niki tiang aji nilai. Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadhiran fidal barakati ala ma ana lahu wa ula wa uthanni bihamdi mawarid sa'igatun haniyah mumtati'an min asy-syukril jamil madaya wa usalli wa usallimu ala an-nuril mawsuf bit taqaddum wal awwaliyah al-muntaqil fil ghurar al kalimati wal jibah wastabih Allah taala bi quwwatihi qawiyah sampai seterusnya harus lain hafalan niki. Dulu kitu tiang haji sampun tiang dengai arak supuk anak bakat beliau ia bakat isi batik waktu niki sampai ngoang niki toik jadi dua betis dan niki masya Allah tiang lihat di depan mata tiang di mata kepala tiang saksikan beliau ambil minyak gas niki amun jipat dan niki napi ini batur beliau waktu niki seripat serapat berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mau niket dan niki ndek tujuh rumah sakit selahan kanak nikah. Sehat ngaran nikah. Ia nganga tiang tinjau tenak. Tiang ingat pasal kode dia. Lagu tiang rekam ya situasi nikah. Napi berduit. Keyakinan mereka punya. Napi-napi ya nuni lagu ujung dari napi berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang-orang begitu dahulu itu luar biasa. Ini perlu kita tanamkan. Itu yang luntur hari ini. Ya sak luntur makin niki sekedik-kedik ulin dek si salah niki lagu kadang-kadang nomor 2 Allah Taala nomor sekian dulu pinang-pinang sekedik bewat niki sekedik-kedik dah khawatir boleh kita khawatir tapi jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala julu lain
Napin-napin Allah Ta'ala jululai. Allah Ta'ala nomor seki. InsyaAllah. Kalau kita jadikan Allah menjadi nomor satu dalam hidup kita, InsyaAllah semua masalah akan selesai. Masalah hutang selesai. Masalah kesempitan rezeki Allah akan lapangkan. Masalah dalam rumah tangga Allah akan jernihkan. Masalah pikiran yang mumet, ruwet, sempit Allah akan lapangkan. Semua masalah Allah akan berikan jalan keluar. Dan ujung hadis itu apa? Kalau kita istighfar sebagaimana Nabi 100 kali setiap hari, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Den wah ya indahnya ternyata tulangan daliran rezeki si Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu menjadi pelajaran yang penting dan utama bagi kita malam ini melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mari kita bersama-sama menghidupkan satu sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istighfar 100 kali dalam 24 jam. Insya Allah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benar mutlak dari Allah, khilaf dan salah karena kedaifan dan kelemahan yang pribadi. Mudah-mudahan melalui istighfar dan kita bangun keyakinan malam ini, insya Allah Allah akan jadikan kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul tertancap dan terpatri dan terhujam keyakinan kita akan kebesaran dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga istighfar bisa menjadi jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.